Ya, Shalom Jemaat GMI Genesaret. Sungguh kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita bisa bersama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mungkin sampai hari ini kita masih belum bisa beribadah bersama di dalam satu ruangan ibadah yang sama, tapi kita mau terus percaya bahwa Roh Allah hadir dan mempersatukan hati kita saat kita sungguh-sungguh datang bersama beribadah kepadanya. Maka mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita melalui saat teduh. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Maka marilah dengan hancur hati, kita mau datang kepada Tuhan, dengan membawa segala beban pergumulan, membawa segala kekhawatiran kita, dan biarkan Allah yang merangkul dan menolong setiap kita. Beribadah bukanlah sekedar kewajiban bagi seorang Kristen, namun beribadah adalah momen yang begitu indah ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada ketenangan. Mari bersama kita mau menyanyikan satu pujian, Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu,
hati kami, memenuhi hidup kami. Biar apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, setiap pujian yang kami naikkan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini kami datang dengan hati yang tidak siap untuk beribadah. Mungkin hari ini kami datang dengan pikiran yang penuh dengan permasalahan kami, penuh dengan kekhawatiran kami. Sehingga kami gak fokus memuji Tuhan, kami gak fokus beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Allah, ampuni ketidaklayakan kami, ketidakberkenanan kami. Dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu yang akan melayakan setiap kami, sehingga kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Biar sungguh ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga pemberitaan firman yang hari ini akan disampaikan, biar itu juga boleh bertumbuh dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dan diselamatkan dari kutuk dan maut. Maka sudah selayaknya lah kita membawa hati kita untuk memuji Tuhan. Amin ya. Mari kita mau bersama menyanyikan satu pujian senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir.
kita orang-orang yang sudah diselamatkan datang membawa pujian bagi Tuhan. Dan sebab anugerah dari Yesus Kristus menjadikan kita bukan sekedar umat pemenang, bahkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin ya. Maka kita mau menyanyikan satu pujian, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Jemaat tetap bangkit berdiri, bersama kita akan mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Keselamatan, kebebasan dari jerat maut, kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Namun harga yang mahal harus dibayar oleh Yesus melalui salibnya. Karena salibnya kita beroleh hidup. Karena salibnya kita beroleh kemenangan. Semua hanya karena salib Kristus. Mari bersama kita mau menyanyikan satu pujian, Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita menyatakan bahwa Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kembali kita mau nyatakan, karena salibmu aku hidup. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu kembali di minggu ini. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bebaskan kami dari hal-hal yang tidak berkenan padamu ketika kami berdiri di hadapan Tuhan. Kuduskan kami di hadirat-Mu supaya kami boleh berkenan untuk mendengar sabda-Mu, untuk menyerukan, menyuarakan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Berkati yang menyampaikan, berkati juga jemaat yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan berfirman pada kami sekalian. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini dengan tema murid bebas dari kutukan dosa, alami hidup berkelimpahan, diambil dari Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Galatia pasal 3 ini ayat 9 sampai 14, itu terlihat di sini bahwa ada 5 kali kata kutuk atau terkutuklah itu muncul. Nah, di dalam ayat 10 kalau kita melihat di sini ada 2 kata ini muncul dan itu berhubungan dengan melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Dan 3 lagi yang berikutnya yaitu kata kutuk ini berhubungan dengan kematian Kristus di kayu salib. Yaitu Tuhan Yesus terkutuk karena ia tergantung di atas kayu salib dan mati di sana. Nah itu kita bisa lihat misalnya dalam ayat 13. Sebenarnya asal mula kata kutuk ini dari mana Bapak Ibu? Nah itu misalnya kita lihat sebenarnya dari Kejadian 3 ayat 14, saya akan baca buat kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kata kutuk ini sebenarnya pertama-tama itu ditujukan buat ular. Atau kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya buat tanah, bahwa tanah itu yang akan ditempati oleh Adam dan Hawa itu yaitu semak duri dan rumput duri. Jadi nanti kutuk yang diberikan kepada ular itu yaitu dia tidak ada kaki, dia akan berjalan dengan menjalar dan kemudian dia akan makan makanan dari debu tanah. Nah, itu kutuk buat ular. Jadi kalau kita baca bagian ini itu sebenarnya tidak ada ditulis kutuk buat Adam dan Hawa, tidak ada. Tapi hanya kepada ular. Tapi nanti di dalam Kejadian 4, Bapak Ibu kalau kita baca Kejadian 4, ayatnya yang ke-11 baru ada kalimat kutuk buat manusia. Nah misalnya saya baca ya dalam Kejadian 4 ayat 11 dikatakan begini. Maka sekarang terkutuklah engkau. Siapakah dia itu engkau? Yaitu Kain yang telah membunuh adiknya Habel. Terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu.
yaitu Habel, dari tanganmu. Dan ayat 12 di sana dikatakan bahwa kutuk yang diterima oleh Kain sebagai manusia adalah bahwa tanah yang itu semak duri dan berumput duri tadi itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepada Kain selama dia hidup. Dan selama dia hidup juga dia akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini kutuk pertama yang diberikan kepada manusia itu, kepada Kain ketika dia membunuh Habel. Jadi ada juga Bapak Ibu kutuk yang untuk satu bangsa. Nah kalau kita baca misalnya dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 di sana dituliskan bagaimana Tuhan mengutuk bangsa Israel oleh karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Ya, tadi kita udah baca di dalam Galatia dikatakan begitu ya, bahwa orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu dikatakan terkutuklah. Kemudian itu diberlakukan kepada bangsa Israel. Contoh misalnya kutuk yang mereka bisa terima adalah ketika mereka misalnya kalau mereka di dalam satu bangsa Israel itu mereka tuh dilarang menikah dengan orang yang bukan bangsa Israel. Nah kalau mereka akhirnya menikah maka kita akan melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Contohnya misalnya kita lihat Simpson ya. Dia akhirnya tuh tertarik dengan wanita-wanita yang bukan bangsa Israel. Tapi justru wanita-wanita yang dia nikahkan ini itu justru menjadi apa? Jerat dalam hidupnya sampai bahkan membuat Simpson itu menderita. Nah itu karena di dalam hukum Taurat bagi bangsa Israel dituliskan seperti itu. Dan jika mereka melanggar maka mereka akan menerima akibatnya. Nah karena itu Bapak Ibu sebenarnya kutuk itu berarti bahwa atau menggambarkan itu ada satu penghukuman yang diberikan kepada bisa tadi kepada ular, kepada Kain dan kepada satu bangsa yang bisa berakibat. Jadi penghukuman yang berakibat ya misalnya menderita, sengsara, melarat hidupnya melarat, mungkin sakit penyakit yang mengerikan. Nah kalau sekarang ini kan mungkin kita bertanya, apakah corona saat ini itu penyakit yang karena kutuk kepada manusia? Ya sebenarnya corona ini kalau bisa kita katakan ya karena keserakaan daripada manusia, semua mau dimakan. Nah akhirnya itu mendatangkan virus bagi manusia. Ya, bisa ada hal-hal yang akibat dosa, akibat keserakaan, akhirnya kita bisa kena penderitaan, yaitu sakit penyakit. Bahkan juga bisa sampai kepada kematian yang mungkin cara-cara mengerikan. Kalau zaman dulu, zaman pada waktu bangsa Israel itu, mereka tuh terkena kutuk yaitu penyakit sampar, ya. Dan itu membuat mereka tuh banyak meninggal gara-gara kena penyakit itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kutuk itu ada. Nah sebenarnya kalau kita baca dalam Ulangan pasal 30, saya akan baca buat kita semua ya Bapak Ibu. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ini kita bisa melihat sebenarnya tujuan kutuk ini. Ya, saya akan baca buat kita semua Bapak Ibu. Dikatakan begini dalam pasal 30 dari Ulangan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi kita lihat di sini sebenarnya tujuan daripada kutuk itu adalah supaya manusia atau suatu bangsa itu berbalik kepada Tuhan seketika dia mengalami kutuk. Jadi ketika mereka mengalami satu kutuk, ya, atau bisa dikatakan tadi diartikan sebagai penghukuman,
dan berakibat, dan ketika dia mengalami itu, Tuhan mau dengan apa yang dialami itu, manusia secara pribadi atau satu bangsa pun itu bisa sadar, bisa berbalik kepada Tuhan supaya apa? Baik pribadi maupun bangsa itu mereka dipulihkan, mereka disayang Tuhan, mereka mereka mengalami kasih karunia Tuhan dan mereka mengalami anugerah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana kalau misalnya sebaliknya? Mereka nggak sadar-sadar, tidak mau berbalik, tetap mengeraskan hati, tidak mau hidup tetap mau jauh dari Tuhan. Ya maka kutuk itu akan terjadi. Nah, pertanyaan buat kita sekarang ini adalah Bapak Ibu, bagaimana dalam zaman sekarang ini? Apakah kutuk dengan penghukumannya itu masih berlaku saat ini? Nah ini menarik. Ya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apa masih berlaku? Kutuk dan hukumannya itu bagi manusia secara pribadi dan satu bangsa? Nah sekali waktu kita itu pernah menyaksikan atau mengikuti satu pembinaan pasutri ya, pasangan suami istri secara virtual. Kemudian pembicara itu mengatakan bahwa suami istri yang sudah menikah, mereka tuh punya hidup masa-masa lalu. Bila hidup-hidup masa lalu itu ya tidak didoakan dan dilepaskan, maka itu akan menjadi kutuk buat suami istri dan keluarganya turun-temurun. Nah, pertanyaan kita apakah benar demikian? Bahwa suami istri yang menikah kemudian punya masa lalu, kemudian ketika mereka belum mendoakan itu, belum melepaskan itu, bahwa mungkin perbuatan-perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka yang dulu, itu mereka belum lepaskan, maka itu akan menjadi kutuk bagi keluarganya. Nah ini pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan ya itu akan menjadi kutuk. Tapi ada yang bilang tidak. Ya. Nah, terus yang mana yang benar? Nah ini Bapak Ibu yang perlu buat kita sekalian berhubungan dengan tema kita tentang tentang kutuk ini ya. Yang pertama kita sebagai seorang murid Tuhan, ya kita harus ketahui sebetulnya aturan dasar dari hukum Taurat buat kita yang hidup zaman sekarang ini. Buat kita yang hidup di zaman anugerah ini. Ini kita harus tahu. Ya, penting buat kita ya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius Bapak Ibu. Nah kita akan lihat ini ya. Di dalam Matius pasal yang ke-5. Saya akan baca buat kita supaya melalui Alkitab ini menjadi dasar pegangan kita. Ya. Tentang bicara soal kutuk. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Ingat, sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala satu perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu di sini kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 ini, kadang memang kalau kita baca sepotong-potong ya kita bisa salah mengerti. Jadi yang pertama kita harus perhatikan di sini bahwa hukum Taurat itu memang harus diajarkan secara turun-temurun. Nah, hukum Taurat itu yang Yesus maksudkan adalah 5 hukum Musa. Ya, kitab Kejadian, kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Inilah kitab hukum Taurat. Ya, harus diajarkan turun-temurun. Dan Yesus katakan satu titik pun
yang paling kecil tidak ditiadakan. Ya. Semua tetap berlaku. Tapi ingat, Yesus katakan, ya, kalau dalam ayat selanjutnya, ya kita harus baca bahwa apa yang harus kita pegang di sini adalah bahwa sesuatu yang sudah digenapi oleh Tuhan, kita tidak perlu lagi tekankan. Kita perlu ajarkan, tapi kita tidak perlu tekankan. Kalau itu sudah digenapi oleh Tuhan. Tetapi kalau itu belum, ya kita harus menunggu sampai penggenapannya. Ya mungkin kan ada yang Yesus sudah genapi ketika Yesus datang. Ada mungkin yang belum, sampai dia datang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, karena itu di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan tidak akan lenyapkan sebelum semuanya itu terjadi. Nah, kalau di dalam ayat 17 dikatakan bahwa aku datang untuk menggenapinya. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Dan semua itu akan terjadi sebelum dia menggenapinya. Jadi dia harus menggenapinya. Nah, kita melihat di sini beberapa contoh Bapak Ibu tentang hal-hal yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Misalnya, ya, yang sudah Yesus Tuhan genapkan yaitu tentang sunat. Jadi hukum Taurat berlaku sunat. Bila tidak disunat, ya, contohnya Musa. Jadi Musa itu dia kan menikah dengan Zipora di padang gurun waktu dia lari dari Mesir. Dia menikah di sana, kemudian dia punya anak. Nah, setelah Tuhan minta dia kembali ke Mesir di perjalanan, dia tertidur. Nah, waktu dia tertidur, Tuhan ingin membunuh Musa. Kenapa? Karena anaknya yang dia membawa ke Mesir itu dia tidak sunat. Tapi akhirnya istrinya yang melakukan itu. Sehingga Musa terbebas. Jadi tidak ada lagi sunat secara secara fisik kalau sekarang ini. Jadi yang perlu sekarang ini adalah sunat hati. Nah, sunat hati yang Yesus ajarkan kepada kita adalah yaitu ketika kita memberi diri dibaptis, ketika kita dibaptis, kita diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, itu yang penting di hati kita. Bukan lagi sunat secara fisik. Sunat hati, pertobatan pribadi, pertobatan hati, itu yang Tuhan mau. Dan itu berarti sudah digenapi. Ya. Yang kedua, yaitu yang sudah digenapi, yaitu berhubungan dengan korban sembelihan. Kita tahu Bapak Ibu zaman dulu orang kalau misalnya salah, ya dia harus membawa korban sembelihan, datang ke imam, datang ke bait Allah, kemudian dia mengakui dosanya dan kemudian ada sembelihan binatang ya di sana. Nah, itu sudah tidak berlaku juga sekarang. Ya. Karena apa? Yesus sudah menggenapinya. Melalui apa? Kematiannya di kayu salib. Dia telah menjadi domba. Ya. Domba yang dipersembahkan kepada Allah. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, karena itu kita tidak lagi datang sekarang ini tidak datang ke gereja bawa domba atau bawa burung. Kemudian kita mengakui dosa kepada pendeta, kemudian pendeta potong itu domba atau burung. Tidak ada lagi itu. Karena apa? Yesus sudah menggenapinya. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya pertanyaan kita adalah bagaimana dengan kutuk? Apakah kutuk Tuhan Yesus sudah genapi atau belum? Nah, ini yang kita baca tadi Bapak Ibu dalam Galatia 3. Ya. Dalam Galatia ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 13 Bapak Ibu di sana kita melihat di sana dikatakan bahwa dikatakan begini. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukis pasal 3 ayat 13 dikatakan pasal 3 ayat 13 dikatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi sebenarnya kita masih bisa dapat kutuk sebenarnya. Tapi sekarang dikatakan dalam ayat yang pasal 13 ini, Kristus telah menjadi kutuk dengan tergantung di kayu salib. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, kita yang harusnya terkutuk itu yang harusnya digantung di kayu salib, tapi kemudian Kristus menggantikannya. Nah, sehingga
kita tidak lagi hidup di dalam atau di bawah kutuk hukum Taurat itu. Karena kenapa? Kristus telah menggantikan itu buat kita semua. Dengan jalan dia tergantung di kayu salib. Sehingga kita menjadi murid yang apa Bapak Ibu? Ketika Yesus sudah menanggung hukum kutuk itu dan Yesus sudah menggenapinya di atas kayu salib dengan dia tergantung. Yaitu kita sebagai murid Tuhan, kita tidak binasa. Kita tidak menerima kutuk apapun lagi ya, di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Karena tadi itu Yesus sudah mengambil alih di atas kayu salib. Kalau di dalam Galatia 14 ini dikatakan bahwa kita itu ya akhirnya dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu telah membuat tergantung di atas kayu salib itu supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi akhirnya kita menerima berkat apa? Berkat Abraham melalui apa? Iman kita kepada Kristus sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berkat iman dari Abraham. Apalagi dikatakan ayat selanjutnya, sehingga oleh iman yang kita miliki itu, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi roh Allah tinggal di dalam hati kita. Oleh karena apa? Kita dibebaskan dari kutuk yang harus kita tanggung itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kutuk ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita tentang tujuan kedatangannya itu adalah berkat tersendiri buat kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 10. Saya akan baca buat kita ya. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi ketika Yesus sudah melakukan itu ya, sudah menggenapi kutuk itu di kayu salib, maka apa yang dikatakan? Bahwa aku datang bukan saja untuk membebaskan engkau dari kutuk dosa itu. Yaitu hidup di dalam kebinasaan. Tapi ketika aku datang, aku saja tidak membebaskan engkau dari kutuk itu. Tapi engkau akan kuberikan yaitu hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kamu akan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu tujuan kedatangan Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu, kita ya memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki bukan cuma hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, tapi kita juga hidup berlimpah dalam kuasa. Ya, misalnya mungkin ini perlu saya baca buat kita semua ya Bapak Ibu tentang hidup yang yang dikatakan dalam kita berlimpah dalam kuasa. Jadi kita tidak hanya mempunyai hidup, ya hidup kekal, tapi kita juga mempunyai segala kelimpahan dalam hal apa? Dalam hal kuasa. Saya akan baca dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berkat dari pengampunan kutuk oleh Tuhan Yesus Kristus kita terima. Ya, kita mendapat berkat dari penggenapan apa yang Yesus telah lakukan, yaitu dia menerima kutuk itu di atas kayu salib. Dan akhirnya kita menerima apa? Berkat kelimpahan dalam arti kita diberikan kuasa. Karena itu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus dan kepada murid-muridnya pada waktu itu di dalam Matius 16 ayat 19, apa yang kamu lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Nah Bapak Ibu, ya, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Mungkin Bapak Ibu selama ini bergumul ya dengan banyak hal. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan. Kalau kita dengan serius mendoakannya, serius mencari kehendak Tuhan. Ingat
Matius 16 ayat 19 ini. Apa yang kamu lepaskan? Apa yang kita mau lepaskan? Apa yang kita mau minta sama Tuhan? Di bumi ini. Di surga akan memberikannya. Nah karena itu terus menerus mencari kehendak Tuhan. Terus menerus berdoa kalau ada hal yang kita gumulkan. Karena apa? Ada satu waktu Tuhan akan memberikan buat Bapak Ibu. Nah beda dengan iblis. Di sana iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk mengutuk, menghakimi, menjatuhkan kita dan seterusnya. Menjauhkan kita dari Tuhan dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya kamu menjadi murid yang berlimpah dalam hidup secara rohani dan juga berlimpah secara jasmani. Ya secara rohani misalnya ya kita itu cepat sadar ya. Kita cepat berbalik kalau kita salah, kita tidak mengeraskan hati, kita tetap terus menerus dekat dengan Tuhan. Itu berkat hidup rohani yang Tuhan berikan. Kita terus membangun relasi yang terus menerus dengan Tuhan. Sehingga akhirnya melalui semuanya ini kita belajar untuk meninggikan Tuhan sebagai murid. Dan yang kedua kita saja tidak menerima berkat secara rohani ya. Tapi kita juga menerima hidup berkelimpahan secara jasmani. Apa itu? Ya, walaupun mungkin kita saat ini di musim-musim corona ya, mungkin usaha dapatnya masih sedikit. Tapi kalau kita melihat itu sebagai murid Tuhan, bahwa kita harus mengucap syukur dengan yang sedikit. Ya, mungkin kutuk jasmani seperti misalnya seperti Kain. Dia kan terkutuk secara jasmani ya, dia bahkan bekerja tapi penghasilan tidak mendapat sepenuhnya. Ya, kemana-mana usahanya bisa tidak lancar dan tidak berhasil dengan baik, tidak sepenuhnya. Tapi kutuk itu sudah tidak kita terima lagi seperti yang dialami oleh Kain. Ya, karena itu ya kita terus berusaha walaupun dalam kondisi begini. Ya, banyak orang yang tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi ingat, kalau kita di dalam Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, kita sudah dijanjikan seperti ini. Bahwa karena Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk itu, maka kita hidup berkelimpahan secara jasmani dan juga secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita refleksikan dari firman Tuhan ini? Yang pertama kita sebagai murid Tuhan, ya kita harus ingat kita itu sudah dibebaskan dari kutuk apapun. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Dengan dia tergantung, ya, dia tidak saja mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Bapanya, yang meninggikan Bapanya, tapi juga dia, ya, telah tergantung di sana dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, tentunya bagaimana kita sebagai murid Tuhan yang sudah dibebaskan dari kutuk. Bagaimana kita harus hidup ya? Kita harus terus menerus meninggikan Tuhan. Kita harus terus mengagungkan Tuhan. Bagaimana kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan? Ya, tentunya kita cepat sadar, cepat berbalik, kita mengucap syukur dengan berkat yang mungkin sedikit. Atau mungkin kita harus berusaha lagi lebih keras supaya usaha kita lebih maju. Ya. Kita membutuhkan anugerah penebusan dari Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan tentunya dengan terus menerus kita memperbaiki diri, kita belajar untuk meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita, maka kita akan menjadi murid Tuhan yang selalu dan senantiasa cepat berbalik, tidak mengeraskan hati, cepat sadar, dan kita hidup dalam mengucap syukur apapun kondisi kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau datang untuk membebaskan kami dari kutuk apapun. Engkau tahu latar belakang hidup kami. Kami penuh kelemahan dan kekurangan. Engkau tahu dosa-dosa kami masa lalu.
Dan Engkau sudah menanggungnya itu dengan Engkau tergantung di kayu salib. Supaya kami yang hidup dalam iman kepada Engkau, kami dibebaskan dari kutuk itu. Dan Engkau menerima kami karena iman kami kepada Engkau. Dan karena itu biarlah dalam perjalanan hidup kami ini ya Tuhan, kami terus boleh sebagai murid yang meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui hidup kami. Bantu kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Supaya dalam kesulitan apapun kami tetap belajar mengucap syukur. Karena anugerah Tuhan cukup bagi kami untuk kami bisa menjalani hari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah kuasa-Mu selalu ada di sorga dan di bumi ini. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami ini, kami terus berdoa supaya Tuhan yang menjadi pandu, pemimpin bagi negara kami ini. Bahkan juga gereja-Mu, GMI Genesaret ini. Kau memimpin dan menuntun kami dalam pelayanan. Di tempat, di tengah-tengah kami sedang menghadapi virus corona ini. Biarlah Tuhan hadir, menguatkan, menyembuhkan, dan memberkati. Mari jemaat, kita boleh pulang dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan kita menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta di Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Yang pertama, bahwa ibadah online GMI Genesaret tetap kita akan lakukan minggu depan, itu tanggal 6 September tahun 2020 jam 10 pagi. Nah, minggu depan temanya adalah murid hidup yang bergantung sepenuhnya pada Bapa melalui channel YouTube GMI Genesaret. Kedua, kami juga terus mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa hadir di dalam persekutuan doa malam kita yang kita laksanakan setiap hari Kamis dan minggu depan tanggal 3 September tahun 2020 jam 7.30 malam. Nah, minggu tanggal 3 ini temanya adalah doa anak pengharapan melalui channel YouTube GMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu yang punya pokok doa, Bapak Ibu bisa mengirimkannya kepada Saudari Lia. Dan kami akan mendoakan sebagai tim doa. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pokok doanya. Dan kami sudah mendoakan dan kami percaya Tuhan mendengarkannya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan kepada kami melalui nomor rekening yang ada di samping ini tertulis. Nanti kami akan tayangkan kembali nomor rekening ini sesudah ibadah atau sesudah warta ini selesai. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, Bapak Ibu juga bisa memberikan kepada gereja melalui nomor rekening yang ada tertulis ini.
Kami juga akan tayangkan kembali nomor rekening ini sesudah warta ini. Dan kami dari majelis, pengurus, tim musik, dan tim perlengkapan mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Mari berikan sebelah kiri kanan, Happy Sunday today. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GMI Genesaret, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, nggak kerasa nih, sebentar lagi kita akan segera merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-22 pada tanggal 11 Oktober 2020 nanti. Nah, untuk memeriahkan HUT gereja kita kali ini, kita akan mengadakan lomba prahut. Dan video hari ini adalah rangkaian awal dari acara prahut kita. Nah, lombanya apa aja sih? Gimana sih cara ikutnya? Aduh, gampang banget caranya. Itu kita cuma tinggal ikuti ibadah online mulai dari tanggal 6 September sampai dengan 27 September 2020. Nah, dan di akhir dari setiap ibadah online ini akan ada suatu misi yang diberikan. Nah, misinya contohnya kayak gini nih. Nah, jemaat sekalian tinggal langsung aja berpartisipasi di dalamnya. Dan dari 4 misi ini akan ada total 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Jumlahnya berapa? Aduh, lumayan banget. Bisa untuk belanja online, bisa untuk ngopi, bisa untuk banyak hal deh, lumayan lah nominalnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan semua orang bisa ikut. Dari sekolah minggu, remaja maupun dari komisi umum, semuanya boleh ikut. Nah, terus untuk menang ada tipsnya nih jemaat sekalian. Nah, jadi untuk memenangkan misi-misi ini kita itu memerlukan ada ketelitian, kita perlu juga kecepatan. Nah, ini penting banget nih. Karena itu kita harus pastikan kita ikuti dari awal banget ibadah online yang mulai sampai akhir banget, dan pastikan ikuti on time. Karena kalau misalkan kecepatan nih, bayangin aja kita cuma dikasih waktu misalkan 15 menit setelah ibadah selesai. Nah, kalau misalkan kita nontonnya nanti ibadahnya, ya pasti telat dong, kalah dong sama yang ikut on time. Nah, jadi pastikan untuk ikut on time dan pastikan untuk ikut dari awal sampai kepada detik yang terakhir untuk mendapatkan misi-misinya. Nah, jadi jangan lupa ya, misinya akan mulai minggu depan dan ikuti berpartisipasi di dalamnya. Sekian warta untuk HUT GMI Genesaret pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.